Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fi dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ada yang bisa sedikit menceritakan tentang siapa Abdullah bin Umar? Sedikit saja. Pernah haji sebanyak 60 kali, umrah 1000 kali. Meriwayatkan hadis 1630 hadis. Ya, intinya anaknya orang hebat itu juga tidak lepas dari orang tuanya yang juga hebat. Orang hebat itu semuanya terlahir dari orang hebat. Kalau bukan dari nasabnya yang hebat, minimal dari semangatnya yang juga hebat, dari jiwanya yang begitu sangat hebat. Maka orang besar akan terlahir dari orang-orang besar, baik besar itu besar nasabnya, besar ilmunya, atau besar jiwanya, atau besar semangatnya. Semuanya itu akan melahirkan orang-orang hebat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena mendoakan mendapatkan ridho dari Allah untuk mereka berdua, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadis yang begitu sangat penting, yang tidak bisa diambil hanya satu hadis ini, melainkan harus dihubungkan dengan ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain. Karena kalau kita mengambil dari hadis ini secara terjemahan saja atau secara tekstual saja, maka ini bahaya. Apa bahayanya? Ini kan kalau diartikan, Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, ini kalau kita memahami dengan pemahaman yang tidak tepat, selain orang Islam wajib diperangi, wajib dibunuh, wajib dimusnahkan, wajib dihancurkan, sebelum mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kita perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang hadis ini. Hadis ini karena seringkali digunakan untuk orang-orang berjihad. Contoh misalnya di Bali banyak orang yang tidak Islam, ya di Bali banyak orang tidak Islam. Akhirnya mungkin sebagian orang itu pakai hadis ini. Aku diperintahkan untuk membunuh atau memerangi manusia selama mereka tidak Islam. Akhirnya dibom. Kenapa? Karena ngambil satu hadis ini. Dikit-dikit tembak, dikit-dikit bom, dikit-dikit penggal kepala. Kenapa? Dengan alasan mereka tidak Islam. Hadisnya apa? Dalilnya ini. Kenapa? Karena memahami dengan pemahaman yang tidak tepat. Ini memang secara dohirnya seperti itu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia
sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Perlu kita bandingkan dengan ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Berarti pemahamannya, kalau tidak memerangi maka tidak perlu diperangi. Karena di dalam sejarah sendiri pun Rasulullah itu ketika ada kasus peperangan itu bukan berarti langsung serang, tapi ada penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Karena orang muslim diganggu salah satu dari 3 hal ini. Apa itu? Diganggu dari salah satu 3 hal ini. Bumi pertiwinya, artinya negaranya itu, atau bangsanya, rakyatnya itu, atau peraturannya diganggu. Undang-undangnya orang Islam diganggu. Ketika salah satu dari 3 ini diganggu oleh orang kafir yang tidak Islam, maka baru Rasulullah berperang. Bukan kemudian, oh itu kafir, bunuh, itu kafir, bom, itu kafir, penggal kepalanya, bukan. Tapi melalui proses. Itu ketika di dalam kotanya sendiri. Ketika di luar, misalkan di luar kotanya Rasulullah biasanya kirim surat terlebih dahulu, kasih peringatan. Contoh isi suratnya, aslim taslam, masuk Islamlah kamu maka engkau akan selamat. Kirim surat. Ketika tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Selama mereka tidak mengganggu kepada orang Islam. Tapi ketika misalkan orang yang kirim surat kemudian diterima sama mereka yang bukan Islam itu, akhirnya yang kirim surat ini dipenggal kepalanya. Oh, ini baru terjadilah peperangan. Jadi peperangan di dalam Islam itu bukan agama teroris. Islam bukan agama yang serem, bukan agama yang ganas, bukan agama yang garang, bukan. Islam itu sejuk, santun, damai. Jadi kalaupun misalnya ketika berperang pun, itu pun di dalam Islam juga ada aturan-aturannya. Di dalam Islam ketika berperang tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh merusak perkebunan peternakan. Pohon-pohon tidak boleh ditebang, tidak boleh dirusak. Itu sudah, perang pun ada aturan yang begitu sangat damai seperti itu. Dan di dalam Islam kita tidak boleh memaksa untuk orang lain mengikuti agama kita. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kita ngajak boleh, tapi ketika tidak mau ya sudah. Tidak ada paksaan di dalam beragama, tidak boleh. Jadi yang dimaksud umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, itu bukan berarti asal langsung memerangi. Karena ketika ada orang kafir yang mereka hidup berdamai dengan orang Islam, mereka tidak mengganggu, maka tidak boleh kita sebagai orang Islam untuk memerangi mereka. Contohnya kita hidup di Indonesia. Kan di sekitar kita kanan kiri banyak orang yang tidak Islam kan? Tapi mereka tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu, hidup berdampingan, hidup damai. Maka kita tidak boleh untuk memerangi mereka, membunuh dan lain sebagainya. Dengan satu dalil ini tidak boleh. Karena mereka hidup berdamai dengan kita. Kecuali mereka mengganggu. Boleh kita untuk memerangi mereka ketika mereka mengganggu salah satu dari 3 hal itu. Maka jangan sampai kita itu memahami satu hadis ini dengan pemahaman yang tidak tepat, karena nanti berakibat sesuatu yang sangat fatal sekali. Dan ini juga tidak lepas dari sebuah aliran yang sangat mudah untuk mengkafirkan orang lain. Ketika ada aliran sedikit-sedikit mengatakan orang lain itu kafir, orang lain itu murtad, ya nanti bisa jadi langsung pakai hadis ini. Padahal sesama orang Islam. Makanya kita perlu untuk mewaspadai, untuk mengikuti aliran-aliran seperti itu. Kan itu bahaya.
Karena kalau sudah mereka meyakini bahwa saudaranya se-Islam itu sudah murtad, sudah kafir, berarti ini nanti umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh atau memerangi manusia. Ini kalau dilihat dari ilmu sorof, itu uqatila itu diambil dari fi'il madhi qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Itu artinya orang yang menghalangi dakwah Islam. Berarti bukan asal langsung bunuh, bukan asal langsung perang. Jadi ada dua hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi tidak boleh kalau kemudian langsung serang, langsung perang, itu tidak boleh. Makanya bahaya. Bahkan ada satu ulama juga yang mengatakan ini lebih memaknai ini jauh lebih halus. Ada namanya Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa. Beliau mengartikan an uqatilan nas itu aku diperintahkan untuk ayyan syurul Islam, untuk menyebarkan Islam. Ini jauh lebih halus bahasanya, untuk menyebarkan Islam, bukan untuk memerangi manusia. Uqatila itu diartikan ayyan syurul Islam, untuk menyebarkan Islam. Bahkan ada panglima perang yang namanya Usamah bin Zaid. Di dalam Islam itu ada beberapa panglima perang yang sangat terkenal. Salah satunya Usamah bin Zaid, ada juga Khalid bin Walid yang sangat terkenal. Jadi setiap orang yang melawan Khalid bin Walid itu pasti kalah, yang terpenggal kepalanya. Tentang Khalid bin Walid ini ada satu cerita yang sangat unik. Pada saat itu Khalid bin Walid, sudah sering saya ceritakan, melawan musuhnya. Kemudian tiba-tiba kopiahnya jatuh. Khalid bin Walid seorang panglima yang sangat tangguh. Tiba-tiba pada saat melawan musuhnya, kopiahnya jatuh, nyari kopiahnya, bukan sibuk untuk melawan musuhnya. Tapi karena dia punya jurus yang sangat hebat, dia tetap menang. Sehingga setelah berperang, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Khalid bin Walid, "Ya Khalid, wahai Khalid, kenapa engkau tadi itu justru sibuk untuk mencari kopiahmu, tidak sibuk untuk melawan musuhmu?" Dijawab oleh Khalid bin Walid, "Karena di dalam kopiah saya pernah menyimpan rambut Rasulullah, saya selipkan di dalam kopiah saya." Itu juga salah satu kenapa rahasianya aku menjadi orang yang pasti menang ketika berperang. Jadi menyimpan asarnya orang soleh itu penting. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Itu sangat berkhasiat, tapi kita tidak boleh meyakini dengan beratnya itu sendiri. Itu hanya sekedar perantara saja. Itu Khalid bin Walid. Makanya apapun yang bersambung dengan Rasulullah perlu untuk kita hormati. Ada siwak jatuh, ambil. Bukan karena kayunya murah siwak itu. Kira-kira 10.000 kalau beli di toko yang sudah ada plastiknya itu. Bukan karena kayunya, tapi karena itu termasuk sesuatu yang disukai Rasulullah. Ada cermin jatuh, jangan lihat cerminnya. Lihat bahwa Rasulullah kemana-mana pasti bawa cermin. Baik ketika di rumah maupun ketika perjalanan. Jangan lihat cerminnya. Ada sisir jatuh, jangan lihat sisirnya. Sisir ini benda yang selalu dibawa oleh Rasulullah kemana-mana. Baik ketika di rumah maupun ketika bepergian, itu selalu dibawa oleh Rasulullah. Makanya kita harus benar-benar menghormati apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, termasuk misalkan ada kopiah. Kopiah itu ada kadang sebagian ada gambar terompahnya di sini. Seperti yang saya pakai ini. Kopiah seperti ini tidak saya gunakan untuk masuk ke kamar mandi. Kenapa? Di sini ada gambar sandal Rasulullah, menghormati. Jangan sampai. Kadang-kadang ada gantungan kunci juga, ada gambar terompah Rasulullah. Maka kita harus berhati-hati betul itu untuk menghormati apapun yang bersambung dengan Rasulullah. Ini bahaya kalau kita itu mengartikan hadis ini dengan arti yang tidak tepat. Bahkan bisa jadi sesama orang Islam kita menghalalkan darahnya. Satu contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafatnya diapakan? Dibunuh. Sama orang Islam apa sama orang kafir? Orang Islam. Kenapa kok orang Islam? Karena yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah murtad, sudah kafir, keluar dari Islam. Sebab apa? Sebab beda pendapat dengan dirinya.
Ini namanya kaum Khawarij. Ini bahaya. Jadi walaupun Islam, kalau sudah berkeyakinan dia itu kafir, bisa halal darahnya. Apalagi yang jelas-jelas tidak Islam, berbahaya. Makanya kita harus benar-benar memahami hadis ini dengan pemahaman yang cukup tepat. Jadi Islam itu bukan agama yang keras, Islam bukan agama yang diidentikan dengan pedang, dengan pembunuhan dan seterusnya. Jadi aku diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia. Namanya memerangi itu berarti ada ininya, ada sebab musababnya. Uqatila, bukan an aktula, beda kalau dalam istilah sorof itu. Umirtu an aktula misalnya, aku diperintahkan untuk membunuh manusia, berarti itu langsung sekali bunuh tanpa ada sebabnya apa. Tapi kalau uqatila ini ada dua, ada ya Ustazah ya. Kalau uqatila itu berarti melibatkan dua kelompok atau dua orang. Nah, itu sebab musababnya. Jadi ini penting, jangan gampang belajar hadis dari terjemahan, apalagi belajar hadis secara otodidak. Harus punya guru, yang gurunya punya guru, yang gurunya punya guru, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Jadi kemungkinan salahnya sangat kecil. Jadi jangan mengikuti guru yang sedikit-sedikit kafir, murtad, musyrik, gampangnya. Itu nanti bisa bahaya. Bahayanya nanti ini, uqatilan nas. Bisa jadi membunuh manusia atau memerangi manusia. Kalau cuma sekedar mengkafirkan ya tetap bahaya, tapi khawatir berlanjut ke memerangi. Itu yang paling bahaya itu. Sampai akhirnya kayak misalnya di Tarim, di Yaman, waktu tempat saya belajar dulu itu. Ya gara-gara kelompok seperti itu, makam-makam para wali dihancurkan, digempur. Sebab apa? Sebab meyakini bahwa orang yang ziarah ke situ musyrik. Ini bahaya. Itu saya menggempur makam saja. Bisa jadi nanti orangnya dimusnahkan. Makamnya Imam Nawawi itu juga dihancurkan. Makamnya para nabi di Damaskus dihancurkan. Gara-gara apa? Yaitu menganggap mereka musyrik salah satunya. Mau menyembah apa ziarah kubur itu, kita bukan meminta kepada orang yang ada di kuburan. Kita memintanya kepada Allah. Makanya untuk menghukumi sesuatu itu kita harus mempelajari betul tentang ruang lingkup dari sesuatu yang akan kita hukumi. Jangan ngelihat dari luar saja, biar tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Saya ulang kembali. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ada tafsir yang lebih lembut. Aku diperintahkan untuk menyebarkan Islam sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mereka masuk Islam dan mereka untuk sholat. Makanya kita itu kalau ngajak orang sholat, jangan yang susah-susah. Kan sudah saya jelaskan, sholat itu gampang, tidak susah. Saya yakin kemungkinan orang Islam yang tidak sholat itu mungkin membayangkan salah satu faktornya. Oh, sholat bacaannya banyaknya. Nanti saya gimana nanti kalau tidak bisa? Kan percuma nanti sholatnya tidak sah. Yang penting tidak sholat. Karena membayangkan sholat itu sesuatu yang sulit. Padahal sholat itu gampang sekali. Kalaupun tidak hafal bacaan-bacaan yang sudah wajib, boleh diganti dengan zikir yang dihafal. La ilaha illallah, subhanallah, masa tidak hafal? Hafalan semenit itu selesai. Durasi waktunya sesuai dengan, kalau kita baca Fatihah ya sesuai dengan durasi bacaan Fatihah. Kalau kita sedang tahiyat akhir ya sesuai dengan durasi bacaan tahiyat akhir. Kalau tidak bisa sekalipun, kita boleh cukup diam. Jadi gampang sholat itu, jangan dipersulit sehingga orang kemudian tidak sholat. Wa yuqimus shalah, sholat itu sebegitu sangat penting. Makanya tidak ada ibadah yang paling penting dibandingkan dengan sholat. Sampai seandainya ada ibadah yang jauh lebih penting dibanding sholat, maka ibadahnya malaikat pasti akan melakukan ibadah selain sholat. Tapi kenyataannya ibadahnya malaikat itu ibadahnya sholat.
Malaikat itu ada yang ibadahnya hanya berdiri, ada yang hanya ruku, ada yang hanya sujud, ada yang hanya duduk. Itu semuanya menggambarkan tentang ibadah ritual sholat. Berarti sholat itu sangat penting. Sangat penting di dalam agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang merobohkan sholat, meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Wa yu'tuz zakah, dan mendirikan dan menunaikan zakat. Ini juga zakat itu begitu sangat penting. Karena sebenarnya zakat itu tidak berat. Zakat itu sangat ringan sekali. Zakat fitrah cuma 3 kilo atau 2,8. 3 kilo cuma berapa kalau diuangkan? Berapa? Sekitar 30.000 kan? Itu pun cuma setahun sekali. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh zakat dengan uang. Tidak boleh menguangkan zakat fitrah, tidak boleh, harus dengan bahan pokok atau seperti beras dan sejenisnya. Itu zakat ini sangat mudah sekali, dan bahkan orang itu bisa jadi terkena musibah sebab hartanya, sebab uangnya itu disebabkan karena dia tidak zakat atau dia tidak sedekah. Bisa jadi Allah mentakdirkan uangnya hilang atau uangnya dirampok, dicuri, dimaling dan sebagainya. Karena orang maling itu biasanya karena dia itu merasa tidak mendapatkan bagian dari harta. Yang dimaling biasanya itu orang yang tidak baik. Artinya kalau orang itu berbuat baik, suka sedekah kepada orang lain, kan tidak kira dicuri, diambil uangnya. Wa itu zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ketika mereka yang kita ajak untuk masuk Islam dan mereka sudah sholat, mereka sudah menunaikan zakat, mereka jika sudah melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka itu sudah terjaga, kata Rasulullah. Artinya tidak boleh mengalirkan darah, tidak boleh menghalalkan darahnya, tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh. Ketika mereka sudah Islam, sudah sholat dan sudah zakat. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Di dalam Islam pun kita boleh membunuh ketika ada sebabnya. Contohnya apa? Orang yang membunuh, maka orang yang membunuh ini wajib dibunuh. Ini namanya hukum apa namanya? Hukum qisas. Di dalam Al-Qur'an disebutkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam qisas, di dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Ini Al-Qur'an bahasanya singkat, padat, berisi, tapi memiliki arti yang cukup luas. Coba kita kalau pahami, walakum fil qisasi hayatun, di dalam bagi kalian di dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Kalau kita berpikir, orang di qisas kok ada kehidupan? Kan seperti itu. Orang dibunuh kok ada kehidupan? Maksudnya begini, ketika orang di qisas, orang membunuh misalnya kan, kemudian dia dibunuh dan disaksikan oleh banyak orang, terjadilah kehidupan yang sangat berkelanjutan. Kenapa? Karena mereka berpikir, nanti saya kalau membunuh pasti akan dibunuh, sehingga terjadilah kehidupan. Jadi bahasa Al-Quran itu singkat, padat, berisi, tapi memiliki arti yang cukup luas. Contoh yang lain, orang berzina, zina muhsan. Muhsan itu apa? Orang yang sudah berkeluarga, itu lebih berat hukumannya dibanding yang belum berkeluarga. Kira-kira alasannya kenapa? Kalau sudah keluarga itu kan sudah ada kita Iya, itu masuk akal seperti itu. Kalau belum berkeluarga itu ya wajar ketika misalkan dia berzina, ya tetap salah. Cuma ketika sudah berkeluarga, oh dia sudah punya pasangan, kenapa kok harus berzina? Itu juga bisa jadi kesalahan dari istrinya. Kenapa kok sampai tertarik kepada yang lain?
Makanya itu orang yang zina muhsan itu juga boleh dibunuh. Dengan cara apa? Dia apa? Dirajam. Dilempar pakai batu sampai mati. Itu bukan karena Islam itu agama yang kejam, agama yang menakutkan, tapi itu untuk menyelamatkan. Karena orang itu ketika sudah dihukum di dunia, tidak dihukum di akhirat. Daripada nanti dihukum di akhirat, lebih berat itu. Orang mencuri, dipotong tangannya. Oh, Islam kejam ya? Bukan. Karena itu sudah sebagai hukuman di dunia. Dan ini justru lebih membuat efek jera dibanding penjara. Orang kalau mencuri itu yang pertama kali dipotong tangan kanannya sampai sini. Jadi di negara-negara Arab itu banyak orang yang tidak punya tangan itu sudah biasa. Kalau di Indonesia yang curi banyak juga tangannya tetap utuh. Dicuri dipotong tangan kanannya. Kalau mencuri kedua kalinya dipotong kaki kirinya, menyilang itu. Kanan, terus kemudian kaki kiri. Mencuri yang ketiga kalinya, tangan kiri. Kemudian mencuri keempat kalinya, tangan kaki kanan. Jadi menyilang itu. Mencuri lagi, sudah buang itu. Diasingkan ke tempat yang sekiranya dia itu menjadi jera. Jadi seandainya misalkan diterapkan hukum Islam, mungkin penjara itu lumayan sepi mungkin. Yang mencuri itu jadi jera. Jadi dia itu kapok, itu dipotong tangannya. Kalau ada sebagian daerah, saya pernah lihat berita itu, tapi itu bukan menerapkan hukum Islam. Jadi mereka itu ketika ada orang berzina, selingkuh itu dipotong gitu, alatnya. Dan bahkan saya pernah lihat berita itu bukan hanya dipotong, ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi istrinya itu dilihat dipertontonkan banyak orang, disuruh pegang itunya, langsung diginikan sampai putus. Tapi itu bukan hukum Islam. Bukan hukum Islam. Jadi ketika mereka sudah Islam, sudah sholat, dan sudah menunaikan zakat, maka darah mereka tidak boleh dialirkan. Bukan darah yang halal untuk dialirkan. Tidak boleh menyakiti, membunuh, dan tidak boleh mengganggu hartanya. Atau mereka memang bukan Islam, tapi hidup berdampingan dan berdamai dengan orang Islam, maka itu juga sama hukumnya. Kita tidak boleh mengganggu, apalagi sampai membunuh. Apalagi sampai membunuh, maka tidak boleh. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, sedangkan hisabnya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Artinya bagaimana ketika misalkan orang secara zahir itu melakukan kesalahan, tapi kenyataannya dia niatnya bukan seperti itu urusan Allah. Yang penting tugas kita itu menghukumi secara zahir. Orang mencuri, ya itu berarti kita potong tangannya. Orang membunuh, ya kita bunuh orangnya. Walaupun kenyataannya misalnya memang dia tidak sengaja atau bagaimana, atau kepleset atau bagaimana misalnya, itu urusan Allah. Wa hisabuhum 'alallah. Urusan Islam itu kita hanya menghukumi secara zahir saja, tidak menghukumi hatinya, karena kita tidak tahu hati seseorang. Orang mencuri juga tidak tahu. Misalkan ada orang mencuri, kemudian kita menghukumi, menginterogasi, kita sudah ada kecurigaan dia mencuri, ternyata tetap tidak mengaku, ya sudah kita menghukumi secara zahir, tidak ada bukti. Urusan dia kepada Allah, wa hisabuhum 'alallah. Biar nanti Allah yang mengurus dia itu. Kalau tidak ada bukti ya sudah, tidak perlu untuk kita hakimi kalau tidak ada bukti. Tapi perlu diingat, wa hisabuhum 'alallah. Hisabnya nanti kepada Allah itu. Ada perhitungan tersendiri. Jadi jangan gampang memahami hadis dari terjemahan, dari belajar kepada guru yang tidak punya sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah, karena berakibat fatal.
Apalagi yang dipelajari hadis ini. Ini sering digunakan hadis berjihad. Jihad, dikit-dikit jihad. Jihad apa tidak memerangi hawa nafsu itu kan bukan jihad ya. Jihad itu jihadul akbar. Karenanya pada saat itu Rasulullah ketika sedang berperang, perang Badar, kemudian pada saat itu dimenangkan oleh orang Islam. Rasulullah pulang dari perang Badar, kemudian beliau bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kami pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Akhirnya para sahabat penasaran. Perang Badar ini kan perang yang sangat fenomenal ini. Pasukan orang Islam sangat sedikit, pasukan orang kafir berkali-kali lipat. Kok namanya kata Rasulullah, kami pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apa wama jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar wahai Rasulullah? Jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita memerintahkan kita untuk melakukan hal yang tidak baik, memerintahkan untuk tidak mencari ilmu, kita perangi itu. Karena musuh kita sebenarnya bukan di luar, tapi musuh kita di dalam jiwa kita sendiri. Bisa jadi kita mungkin mati seumur hidup sekali, tapi kita bisa mati berkali-kali sebab dibunuh oleh hawa nafsu kita sendiri. Nah, itu tentang hadis kalau di sini diberi judul hurmatu damil muslimin wa malihi, keharaman darahnya orang Islam dan hartanya. Bukan kemudian kasih judul wujub jihad, wajibnya jihad, bukan. Jadi tidak boleh mengganggu baik kepada orang Islam maupun kepada orang yang tidak Islam selama mereka tidak mengganggu kita. Kalau sudah mengganggu, ya kita wajib untuk memerangi. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Jadi jangan dibuat serem hadis ini. Hadis ini justru hadis yang cukup mencerminkan Islam, betapa Islam itu sangat menghormati kepada orang lain walaupun beda agama. Ya, silakan. Masalah yang sedang juga bilang sama istrinya. Suami itu tertarik dan tertarik. Ya, Di mana dengan sebagai istri tertarik supaya suami itu tidak tertarik pada wanita lain. Ya ini artinya dari segi dandanan ini juga wanita perlu untuk memperhatikan. Karena bisa jadi seorang suami tertarik untuk berzina kepada selain istrinya itu bisa jadi karena istri ini juga masih belum bisa berdandan baik di hadapan suaminya. Dari segi dandanan yang pertama, yang kedua bisa jadi dari segi sikap tindak tanduk itu bisa jadi dari segi ucapan, sehingga sudah tidak tertarik. Atau kadang memang itu kesalahan murni dari suaminya, istrinya sudah sangat sholihah, tapi suaminya tetap ini. Jadi gini sebenarnya. Makanya seorang istri itu harus belajar. Mohon maaf ini majelis yang mulia, bukan berarti ini ngomongnya jorok. Seorang istri itu harus belajar bagaimana caranya untuk memuaskan suami ketika tidur bersama suaminya. Jadi jangan sampai kemudian tidak mau atau ini atau itu, kecuali memang dalam kondisi haid yang sudah jelas tidak diperbolehkan. Orang itu ketika berzina saja itu dibayar kan ya perempuannya itu saja perempuan ini melakukan dengan profesional sesuai dengan bayarannya, padahal itu cuma sekedar bayaran uang yang cuma mungkin ratusan ribu mungkin. Nah ini istri bayarannya bukan ratusan ribu tapi ridho Allah, ya mestinya harus bersikap lebih profesional gitu loh. Jadi istri itu harus benar-benar bisa untuk, oh iya itu kan di dalam Islam
Kan sudah ada kitab-kitab yang menjelaskan seperti itu kan juga ada. Jadi itu bukan porno, bukan. Murni untuk menyenangkan suami, juga salah satu caranya agar juga suami tidak berpaling ke lain hati gitu loh. Ada. Ya, nanti jangan di live di sini. Nanti ada. Saya pernah buat status itu tentang agar pasangan kita itu cinta mati kepada kita dan tidak berpaling kepada yang lain, itu ada amalnya. Nanti kalau ini sudah dimatikan insyaallah. Untuk yang keputihan sudah saya kirim videonya, berhubung ini yang dari pondok kan enggak bawa HP, nanti bisa sharing sama yang dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Rabbi